online daring yang nanti dapat dipantau oleh Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Kalau saya melihat partisipan pada pagi hari ini, masih ada beberapa anak yang belum hadir pada meeting virtual. Untuk itu kami mohon jika kalian bisa melihat, ya ada teman kalian yang belum hadir, bisa diingatkan segera hadir pada pertemuan virtual pagi ini. Kemudian kepada Bapak Ibu wali kelas, silakan untuk menyampaikan kepada peserta didiknya untuk segera bergabung dengan meeting virtual pada pagi hari ini. Kemudian sekali lagi saya mohon dengan sangat akan kesadaran kalian untuk tidak menyalakan mic pada perangkat HP kalian masing-masing, sehingga pertemuan virtual ini tidak terganggu dengan suara-suara, kecuali nanti sudah diizinkan oleh operator kalian berbicara, silakan. Tapi ketika pertemuan ini ada penyampaian materi, maka mic kalian dimatikan semuanya. Nah, pada pertemuan pagi ini untuk sesi yang pertama kita akan mendengarkan materi pendidikan karakter dan tata krama yang akan disampaikan oleh Bapak Stefanus Basuki SPD. Untuk itu kepada Bapak Basuki SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Indah. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Kami mohon jika suara jelas silahkan diberikan jempolnya. Ya, mana jempol yang lain ya? Itu jika suara saya jelas ya. Anak-anak yang terkasih, demikian juga Bapak Ibu wali kelas serta seluruh warga SMK Gamelan 1 Madiun yang bergabung di dalam acara MPLS pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada hari ini bahwa kita diberikan kesehatan dan bisa ikut bergabung bersama di rapat atau di kegiatan-kegiatan virtual pada pagi hari ini. Kami akan menyampaikan materi mengenai pendidikan karakter dan tata krama. Ya. Bagaimanapun juga, kalau kita sering mendapati bahwa kita belum bisa mencerminkan orang Indonesia yang memiliki karakter, bahkan memiliki watak-watak yang baik, yang memang sudah diturunkan, bahkan diajarkan oleh para pendahulu kita. Ya. Oleh sebab itu, sorotan yang pertama, kali ini kita lihat bahwa banyak anak-anak, bahkan orang tua, bahkan masyarakat, bahkan guru belum menjadikan teladan yang baik. Nah, sering inilah cerminan bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini kita dapatkan, ya, kita lihat. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan pertemuan pada pagi ini kita akan mereview kembali bagaimana sih pendidikan karakter bangsa kita yang sudah mulai luntur. Sekolah sebagai salah satu tempat untuk menumbuhkan karakter itu diperlukan bagi kita supaya anak-anak nantinya menjadi generasi penerus yang berkarakter baik. Lanjut Pak Danang. Ya. Kita lihat bahwa karakter itu nilai yang melandasi perilaku manusia. Baik itu perilakunya baik maupun tidak baik. Ya. Terkadang karakter yang baik itu perilakunya pasti baik.
Tapi karakter yang tidak baik, tentu perilakunya juga tidak baik. Nah, perilaku manusia yang baik, yang memiliki karakter yang baik itu berdasarkan norma agama. Semua agama pasti mengajarkan karakter atau bahkan perilaku yang baik. Kemudian budaya. Budaya yang digali, bahkan tumbuh di suatu tempat, itu merupakan hasil budidaya manusia yang diuri-uri dan menjadikan panduan bagi kehidupan kita. Demikian juga hukum. Hukum juga mengatur kehidupan kita untuk berkarakter dengan baik, termasuk adat istiadat dan estetika kita. Oleh sebab itu, jika sekarang ini disinyalir ada penurunan karakter, ya, maka perlu ada pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter itu suatu penanaman nilai-nilai. Ya, kepada siapa? Kepada, kalau di sekolah, karakter itu adalah penanaman nilai-nilai kepada warga sekolah. Baik itu pengetahuannya, kesadaran atau kemauan untuk melaksanakan nilai-nilai yang baik. Ya, nilai-nilai yang baik terhadap Tuhan, nilai-nilai yang baik terhadap diri sendiri, maupun nilai-nilai yang baik terhadap sesama, lingkungan, maupun bangsa. Sehingga kita menjadi insan yang kamil, begitu. Itu pendidikan karakter, perlu dilakukan. Ya. Tujuannya, mengapa kok ada pentingnya pendidikan karakter? Ya, Bapak Ibu termasuk anak-anak sekalian, bahwa tujuan daripada pendidikan karakter itu dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan. Mutu penyelenggaraan maupun hasil pendidikan melalui pembentukan karakter peserta didik secara utuh, terpadu, seimbang, sesuai dengan standar kompetensinya. Nah, kalau itu di sekolah demikian memang. Ya. Kemudian kalau sasarannya, ya, karena ini di sekolah kita, di mana anak-anak baru masuk di Gamil 1 Madiun, tentu harus tahu bagaimana karakter-karakter kalau nanti masuk di sekolah itu. Prioritas daripada pendidikan karakter itu adalah anak-anak. Ya. Karena ini anak yang kita siapkan menjadi generasi penerus. Makanya itu menjadi prioritas utama bagi suatu sekolah, penyelenggaraan sekolah itu. Guru maupun warga sekolah itu sebagai teladan. Sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, seorang guru harus ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan selalu tuturi handayani. Nah, itu peran guru. Namun titik tekannya itu pada siswa. Nah, berikutnya, gitu ya. Lanjut Pak Dadang. Ada tiga komponen yang memang bisa dipakai untuk pendidikan karakter. Yang pertama, kalau itu di sekolah, kemudian di masyarakat maupun di lingkungan keluarga, kita lihat dulu di sekolah. Di sekolah, suka tidak suka, mau tidak mau, ada nilai-nilai luhur yang harus dibangun. Baik itu melalui pendidikan agama, melalui undang-undang, melalui pengalaman-pengalaman yang baik. Ya, sebagai nilai luhur yang nantinya diproses, diberdayakan, dibudidayakan, baik itu di satuan pendidikan, yaitu sekolah, maupun di keluarga dan masyarakat. Nah, nilai-nilai yang dibangun itulah nanti dibudidayakan, ya, diberdayakan, sehingga akan menciptakan karakter yang unggul. Ya, karakternya apa? Ya tentu karakter, kalau itu guru menjadi guru yang unggul, siswa pun akan menjadi siswa yang unggul. Kita khusus ada di sekolah. Bagaimana di sekolah nilai-nilai karakter yang mestinya kita kembangkan itu melalui dibudidayakan dan diberdayakan
melalui kegiatan-kegiatan sekolah, seperti ekstrakurikuler, seperti pembelajaran di kelas, seperti melalui kegiatan-kegiatan manajemen lain, yang mana ini bisa membentuk perilaku yang berkarakter baik. Itulah proses kalau itu di sekolah. Tahapannya bagaimana tahapan daripada pembentukan karakter? Ya, kami mohon anak-anak dulu, tolong tidak dicoret. Ya, tolong ya, itu dilihat di layar kan tidak baik. Itu kalian belum menunjukkan karakter yang baik. Ya, ini mohon ini menjadi perhatian kita semua. Ya, masih ada yang coret-coret di situ. Nah, itu kan tidak baik kan. Ya. Nah. Oke, kita tunggu, coba. Yang lain coret tolong dihapus. Nah. Ya. Bagaimana pembentukan karakter siswa? Ya. Pembentukan karakter siswa. Jadi nonaktifan Pak nanti kalau. Pertama, anak itu mengetahui dulu. Nah, mengetahui. Apa yang diketahui? Ya, bisa melihat orang lain. Ya, orang lain yang berkarakter itu orang lain yang kayak apa. Oh, ini loh, bisa membedakan orang yang berkarakter nggak baik, ini yang baik. Ya. Nanti setelah diketahui, dipahami. Apa yang dipahami? Oh, itu loh yang baik. Itu yang nggak baik. Yang baiklah mari kita biasakan. Ya, yang tidak baik tentu kita tinggal karakter yang nggak baik itu. Ya, berbeda, kalian kan sekarang sudah mulai pendidikannya di SLTA, tentu akan mencoba berkarakter yang baik, membiasakan yang baik. Gimana nanti pembiasaan itu? Ya kita mulai pembiasaan di keluarga, bisa pembiasaan di sekolah. Nah, setelah diyakini itu hal yang baik, tolong dipertahankan. Yang baiklah yang dipertahankan. Yang tidak baik apa? Ya ditinggal. Jika karakter yang baik, yang diketahui, dipahami, dan dibiasakan ini akan kalian yakini dan kalian pertahankan yang baik itu, akan menciptakan karakter yang baik, siswa yang berkarakter yang terpuji. Gitu. Ya. Nilai karakternya apa? Karakter yang terpuji itu, ya pertama, coba kita lihat yang pertama, dengan Tuhan. Ya, kalau itu karakter yang baik, yang terpuji, kita lihat misalnya, kalau kalian yang beragama Islam, ada yang sholat, oh itu karakter yang baik, ya diketahui. Oh itu waktunya sholat nggak sholat, oh itu berarti tidak baik. Ya. Akan menciptakan apa nanti? Anak-anak yang religius, gitu ya. Karakter yang baik itu seperti itu. Ini karakter. Kemudian dari diri sendiri, kalian sudah gede, mulailah jujur, bertanggung jawab. Ini gede kalian sudah, tidak SMP lagi kan? Nah, sudah memiliki inovasi, mandiri, rasa ingin tahu, ya, gitu ya. Sudah mulai disiplin, ya, mulai berkarakter yang baik. Ini nilai karakter yang ada dibangun melalui diri sendiri. Nah, coba kalian nanti kalau kita sudah mencoba seperti itu, luar biasa nanti ya. Kemudian kalian hidup di lingkungan masyarakat. Nah, kalau kalian hidup di lingkungan masyarakat, nilai budaya karakter di masyarakat apa? Ya kalau di masyarakat nggak saya naik dewi kalau di masyarakat, ya tentu sadar hak saya apa di masyarakat, kewajiban apa yang saya di masyarakat, patuh aturan masyarakat, begitu. Jadi bukan menjadi biang keroknya masyarakat. Wah si A itu kok nggak baik. Nah itu menjadi biang keroknya, bahkan nanti akan merembet kemana-mana. Ya anaknya siapa, bapaknya kena, ya kan? Sekolahnya di mana, yo. Sekolah jauh kena, begitu ya. Agamanya apa? Agama juga kena. Makanya di masyarakat itu patuhi aturan-aturan sosial yang ada di situ. Menghargai orang lain, ya. Kalau di masyarakat namanya orang banyak, santun. Nah
itu di masyarakat. Berbicara dengan yang lebih tua di masyarakat bagaimana. Itu nilai karakter yang harus kita kembangkan. Secara luas, nanti nilai kebangsaan kita menjadi satu nilai-nilai yang luar biasa. Menghargai keberagaman. Oh, kalau di masyarakat yang kecil saja kita ada perbedaan dengan tetangga. Kalau di sekolah ada perbedaan dengan ya siswa yang lain. Tetapi kalau kita di masyarakat yang lebih luas yaitu bangsa, kita tahu oh di bangsa Indonesia itu banyak sekali ya perbedaan-perbedaan. Kita bisa menghargai perbedaan itu. Perbedaan agama kita bisa menghargai, perbedaan suku, perbedaan budaya kita bisa, bahkan perbedaan ekonomi kita bisa menghargai. Ya, itu kalau di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh sebab itu untuk menciptakan itu menjadi berkarakter yang baik ada 3 pilar, Mas, ya, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, ada 3 pilar. Pilar yang pertama keluarga. Ya. Bagaimanapun juga mestinya keluarga itu adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama dan banyak kita berada dalam keluarga. Banyak, semalam di keluarga, siang di keluarga, liburan banyak keluarga. Tetapi sekarang kan yang terjadi apa? Di keluarga kadang-kadang malah jarang. Di sekolah jarang, yang banyak di mana? Di masyarakat. Nah, ini harus kita ubah. Ya, oleh sebab itu pilar keluarga menjadi satu pilar penyangga karakter utama untuk bisa jujur, hidup bertanggung jawab di keluarga, cerdas, sehat, bersih, peduli dan kreatif. Ya. Strateginya bagaimana kalau di keluarga? Ya, mestinya orang tua dengan anak ya tertib, tahu aturan di keluarga. Keluarga itu punya aturan, Mas, ya. Bapak Ibu ada aturan-aturannya. Ya, ada kebiasaan keluarga, berangkat pergi dari rumah harus pamit, pulang harus menyapa, harus memberi salam. Itu di keluarga. Ya. Nah, oleh sebab itu penguatan yang pertama adalah keluarga. Hubungan antar orang tua dengan anak ini menjadi sangat strategis untuk menciptakan karakter di keluarga yang baik. Nah, oleh sebab itu dengan keluarga, dengan orang tua ya kita ciptakan itu. Kemudian sekolah kepada keluarga ya perlu bagaimana supaya ada hubungan itu. Maka ada sekolah sering melakukan pertemuan dengan orang tua. Ya mau rapotan, mau memberikan informasi, ya siapa tahu sebentar lagi pasti nanti ada pertemuan antara sekolah dengan orang tua. Melalui apa? Ya melalui media virtual. Ditunggu saja sebentar, mungkin ya di minggu-minggu ini pasti nanti kita usahakan bisa ada pertemuan seperti itu. Ya. Kemudian juga kok nggak ketemu ya bisa melalui kunjungan ke rumah ya di home visit kalau anak enggak. Kemudian intervensinya pemerintah terhadap keluarga apa? Ya pemerintah memberi fasilitas untuk keluarga. Makanya terjadi nanti tujuannya yang kita lakukan dengan cara-cara itu menciptakan perilaku yang baik, yang berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari anak-anak di keluarga. Ya, orang tua ya jadi teladan, ya. Komunikasinya ada antara orang tua dengan anak. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, supaya pendidikan karakternya itu baik, karena anak-anak itu baik, ya kadang-kadang juga dipengaruhi juga sini, sekolah. Bagaimana? Apa yang harus dilakukan sekolah? Sekolah terhadap siswa, ada pendidikan intrakurikuler di kelas. Ada kokurikuler. Ya mohon maaf mungkin kali ini kita belum bisa bertemu secara tatap muka di kegiatan intrakurikuler. Ya, karena kita masih dalam wabah pandemi COVID ya. Tolong ini bisa kita bisa manfaatkan dengan baik. Kemudian kalau nanti sudah boleh masuk, ya kita akan kegiatan-kegiatan ya
ekstrakurikuler. Kemudian juga ada budaya sekolah. Saya yakin budaya sekolah kalian di SMP ada yang tidak sama budaya sekolah di SLTA. Ya, tentu ada juga yang sama. Kemudian bagaimana pemerintah terhadap sekolah? Pemerintah itu dari sekolah banyak melalui kebijakan, pedoman, bahkan bantuan-bantuan, ya, biaya operasional sekolah melalui BOS, melalui beasiswa-beasiswa, bahkan bantuan ke sekolah untuk sarana prasarana. Itu adalah intervensi sekolah, pemerintah kepada sekolah, sehingga nantinya akan tercipta, Mas, perilaku di sekolah yang berkarakter. Ya, apa yang baik, karena kalian sekolah kejuruan, berbeda nanti, ya. Karakternya pasti karakter seorang lulusan sekolah kejuruan. Apa ya? Strateginya kalau di sekolah bagaimana? Ya teladan warga sekolah, seperti bapak kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik akan menjadi teladan bagi kalian. Kemudian kita galakkan lagi seperti kegiatan-kegiatan atau tradisi-tradisi yang mungkin sudah mulai luntur. Contoh saja hormat bendera. Ya, makanya kalau di pagi hari hormat bendera itu perlu. So, ya. Sekarang hormat bendera aja dengan sikap sempurna, anak-anak itu berkurang, ya. Mari kita sama-sama nanti begitu. Kemudian masyarakat. Tidak kalah penting masyarakat ini menjadi pilar masyarakat. Ya, lagi, ya, sekolah, masyarakat. Ya, masyarakat itu memiliki peran yang cukup besar, ya, untuk membentuk karakter. Ya. Bagaimana caranya, ya? Nanti bagaimana supaya masyarakat itu bisa menjadi pembentuk karakternya siswa? Ya, strateginya dari pemerintah kepada masyarakat. Seperti contoh pengembangan perangkat pendukung pendidikan antara lain iklan layanan masyarakat. Di televisi banyak iklan masyarakat yang bisa membentuk karakter anak. Melalui siaran-siaran TV, siaran radio yang dilakukan oleh pemerintah. Pencanangan pendidikan karakter secara nasional. Nah, ini sudah mulai digali sekarang ini, ya. Digali supaya masyarakat menjadi salah satu pilar yang kokoh. Makanya masyarakat seperti contoh masyarakat yang kalian hidup selama ini di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, biasanya masyarakat itu yang kreatif bisa menjadi perintisan kegiatan kemasyarakatan yang membentuk karakter. Ya. Makanya masyarakat-masyarakat yang kira-kira di dalam kehidupan masyarakat itu ada kebiasaan yang nggak baik sudah mulai ditinggalkan. Oh, dulu judi, main kartu, ya, minum-minuman keras di masyarakat itu ada. Sekarang masyarakat sudah mulai menyadari, sudah mulai melarang sedikit-sedikit. Ya. Bahkan sudah diberdayakan menjadi masyarakat yang tangguh. Ini Jawa Timur sudah mulai, ya, sekarang ini menciptakan masyarakat yang tangguh. Nah, mengapa tangguh? Supaya bisa menghadapi COVID ini dengan baik, tangguh, ketahanan pangan, kemudian ketahanan masyarakat. Masyarakat itu bagus kok, ya, di dalam masyarakat. Kemudian mengimplementasikan pendidikan karakter. Bagaimana supaya pendidikan karakter diimplementasikan dengan baik. Gak usah pertentangan nanti. Ya, kita mulai dari yang mudah dulu. Ya, yang mudah di masyarakat, di sekolah, di keluarga. Gak usah yang susah-susah. Bangun pagi kalau di keluarga. Makan bareng di keluarga, itu kan karakter-karakter yang diimplementasi dalam keluarga. Keluar rumah pamit saja di keluarga itu udah baik, Mas. Kita yang siringan, nggak berbayar itu, gratis. Ya. Pak, Bu, mau dolan. Nah,
Yang paling murah lagi apa? Memberi salam. Salam. Kemudian pembentukan karakter itu strateginya dengan cara kegembiraan baru, bukan menjadi beban. Nanti itu kalau di keluarga seperti itu. Yang penting mulai dari siapa diri sendiri. Itu sangat penting, gampang gini. Untuk mengucapkan juga gampang, ngelakoni susah kadang-kadang ya dari diri sendiri itu. Ya, apa? Sebagai contoh, misalnya, ya kalau dari diri sendiri, untuk bangun pagi, saya bisa lihat cukup bagus. Ya dari awal tadi, dari video yang sudah kalian saya lihat, itu pagi-pagi ada yang sudah berbaju, ya sekolah, walaupun di rumah itu berbaju sekolah sambil menyiapkan untuk daring, dia sambil sarapan pagi, wah luar biasa. Ada juga yang masih pakai singlet, pakai kaos, ya. Kalau kita seperti ini, anggap saja kalian itu sekolah, namun ada di rumah, siapkan dengan baik, begitu ya. Itu strateginya. Ya. Kalian mulai dari diri sendiri. Kemarin saya lihat ada yang, ya ini karakter bagaimana ini karakter anak-anak, ngikuti proses pendidikan, sudah kakinya jegang sambil merokok lagi. Sudah tercatat anaknya kelas berapa, ya, begitu. Kemudian aspek berikutnya, ya saya nggak banyak, nanti kita sudah. Nah, bagaimana memiliki pendidikan karakter itu menjadikan anak itu betul-betul unggul, ya, karena kita harus menjadi anak-anak yang unggul. Kalian itu ibaratnya generasi Z, ya, ada generasi J, generasi Z, ya. Kalian termasuk generasi yang baru, yang mana tidak pernah mengalami seperti saya yang sudah tua, yang sudah usia tahun-tahun belum ada komputer. Ya, kalau bermain itu ya dengan teman, tapi kalian karakter yang unggul, tidak pernah mengalami, ya. Seperti kami, mungkin ada bapak ibu guru yang, tapi ada karakter-karakter yang unggul yang perlu kalian lakukan. Oleh sebab itu, ya kami mohon, kalian sudah mulai akil balik, sudah mulai besar, mari kita menjadi karakter yang baik. Kalau orang yang berkarakter baik, pasti diikuti dengan ya, sopan santun, bertata krama yang baik di dalam kehidupan, baik itu sekolah, di masyarakat, ya, maupun di keluarga. Jangan sampai di SD berangkat sekolah salaman dengan orang tua, di SMP begitu, di SMK nyapa saja tidak. Itu namanya penurunan, ya. Tentu akan lebih baik. Di SD sekolah pakai tas penuh, SMP sudah berkurang, masuk SLTA bukunya ditelempit. Nah, begitu. Itu karakter kan menurun. Makanya mari kita meningkat dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu ke arah yang baik. Ya. Demikian saya kira penjelasan dari saya. Nanti untuk tugas, nah ini tolong tugasnya kalian lihat, mohon ditampilkan di tugas Bapak. Tugas yang terakhir Pak. Ya. Terakhir. Ya. Tolong dipahami tugasnya. Ya. Bawah lagi Pak. Di bawahnya terima kasih. Ya, ini tugas kalian. Ya, tolong yang nyoret. Nah, itu gimana ya tugas kalian? Kalian mengisi jurnal kegiatan perbuatan baik. Ya, silakan nanti mengisi jurnal kegiatan perbuatan baik sepanjang minggu ini. Itu alamatnya. Ya. Di Bitly jurnal perbuatan baik. Tutup saja Pak Joko. Ya. Itu adalah yang harus kita lakukan nanti. Nah, ya, saya ulang kembali. Nanti kalian akan mengerjakan tugas, akan di-share wali kelas,
ya tugas saya tunggu mengisi form melalui Google Form. Nah, di situ ada tugas-tugas termasuk selain jurnal kegiatan perbuatan baik, kalian harus mengupload satu foto kegiatan baik. Kegiatan baik itu kalau di keluarga ya membantu keluarga, ya kegiatan-kegiatan membantu, misalnya kalian di sawah membantu ya. Nah, itu jurnal nanti ada satu foto, kalian foto kirim ya, melalui Google Form itu. Nah, nanti disitulah kami akan melihat kalian berbuat yang baik. Kalau sholat ya sholat, dari yang sholatnya kalian tulis. Saya ulang lagi, kalian tulis kegiatan yang baik, perbuatan baik kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kegiatan spiritual, ya, kemudian kegiatan yang kedua ada kegiatan sosialnya, ya, rapat, mungkin kerja bakti masyarakat, atau kegiatan membantu orang tua. Saya kira demikian anak-anakku sekalian, sehingga kalian akan melakukan dan menjadi generasi yang unggul. Terima kasih atas perhatiannya. Salam, titip salam bagi keluarga maupun orang tua kalian. Terima kasih, kami akhiri. Ya, salam. Ya. Oke, kami kembalikan ke host. Terima kasih, Bu Indah. Oke, terima kasih untuk Pak Basuki SPD yang sudah menyampaikan materi pendidikan karakter dan tata krama. Kiranya kalian dapat memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Basuki dan dapat kalian terapkan sehingga kalian menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Karena kita tahu bahwa kalian sekarang sudah masuk pada pendidikan menengah di SMK kejuruan, maka kami harapkan kalian tidak bersikap seperti anak-anak lagi, tetapi kalian belajar untuk menjadi pribadi dan mempunyai sikap yang lebih dewasa, yang bertanggung jawab, kemudian yang dapat menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya. Ya, kemudian tadi saya ingatkan ada tugas kalian disuruh untuk mengisi jurnal perbuatan baik. Ya, nanti akan dapat dilihat ya dari pengisian link melalui daring kalian, hasil atau pengisian kalian nanti dapat dilihat oleh wali kelas kalian. Nah, sebentar kita akan memasuki sesi yang kedua. Silakan kalian mengisi absensi untuk sesi kedua pada hari ketiga ini. Kita lihat sebentar, ya, mungkin 10-15 menit. Silakan kalian mengisi absensi untuk sesi yang kedua. Oke. Kita lihat sebentar, ketemu 10-15 menit ke depan. Action. Oke, tentunya kalian sudah rehat sebentar tadi, kemudian sudah kalian pakai untuk mengisi absensi daringnya, dan sekarang kita akan masuk pada sesi kedua untuk pertemuan hari ketiga ini, dan ini adalah sesi yang terakhir dari serangkaian ceramah atau pemaparan selama MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk materi yang terakhir ini adalah materi pengembangan diri, ya. Di Sekolah SMK Gambare 1 Madiun ada beberapa hal atau bidang pengembangan diri yang bisa kalian ikuti nanti, dan salah satunya adalah pengembangan diri yang wajib, yaitu adalah pramuka. Tapi lebih jelasnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Rena Puspaningrum, SP,
PD. Oke, terima kasih Bu Endasari untuk waktunya. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun kita ada di masa pandemi corona seperti sekarang yang memang terasa berat bagi kita, tapi Bu Enda berharap kalian semuanya tetap dalam keadaan sehat, tidak patah semangat, terus berkarya. Nah, di sini Bu Erna akan memberikan materi terakhir pada serangkaian MPLS yang kita lakukan selama 3 hari belakangan ini ya. Mungkin di waktu SMP kalian juga ada ekstrakurikuler yang harus kalian ikuti. Nah, untuk saat ini kita akan memberikan sedikit tentang apa itu pengembangan diri dan ekstrakurikuler. Pertama-tama, oh ya, perkenalkan dulu, nama saya Bu Hirna Puspaningrum. Nah, sekarang kita harus tahu dulu, apa sih pengertian dari kegiatan ekstrakurikuler ini. Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah atau madrasah. Ketika kita sudah tahu apa itu pengertiannya, maka kita akan tahu juga visi dan misi dari pengembangan minat dan ekstrakurikuler ini. Visi kita untuk kegiatan ekstrakurikuler adalah agar berkembangnya potensi, bakat, dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan misinya, yang pertama, menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh kalian sebagai peserta didik dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat kalian masing-masing. Kemudian, misi yang kedua adalah, nah ini dia, menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan para peserta didik dalam mengekspresikan diri secara bebas, tapi tetap bertanggung jawab melalui kegiatan mandiri dan atau kelompok. Oke, kemudian apa sih fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler ini? Selain untuk menjaga stamina kalian, ya, fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler ini juga untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas peserta didik, yaitu kalian, sesuai dengan potensi, bakat, dan minat kalian masing-masing. Yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial para peserta didik, yaitu kalian. Kemudian, yang ketiga, untuk mengembangkan suasana rileks. Ketika kamu melaksanakan atau ketika kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang kalian senangi, kalian minati, maka akan tumbuh suasana rileks. Kamu akan merasakan nyaman di sana. Selain menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik yang menunjang proses perkembangan kalian yang masih sangat panjang, kalian yang masih sangat muda, stamina dan sebagainya ya. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk mengembangkan kesiapan karir kalian di masa depan. Oke. Nah, sekarang selain fungsi kegiatan ekstrakurikuler ini juga ada prinsip. Apa sih dari prinsip kegiatan ekstrakurikuler kita? Yang pertama secara individual, di mana prinsip kegiatan ekstrakurikuler kita sesuai dengan potensi, bakat, minat peserta didik masing-masing. Kemudian pilihan, di mana prinsip kegiatan ekstrakurikuler ini sesuai dengan keinginan kalian dan diikuti secara sukarela oleh peserta didik. Inti dari kegiatan kita atau kegiatan ekstrakurikuler kita ini adalah
untuk mengembangkan kepribadian kalian yang matang dalam konteks pengembangan kegiatan ekstrakurikuler tentunya dalam tahap-tahap kemampuan kalian masing-masing sebagai peserta didik. Kalian harus mampu mengembangkan bakat kalian, minat kalian, terus bagaimana kalian menghargai orang lain, bersikap kritis terhadap suatu kesenjangan, berani mencoba hal-hal positif yang menantang, peduli terhadap lingkungan, sampai pada melakukan kegiatan-kegiatan intelektual dan ritual keagamaan. Nah, di ekstrakurikuler Gamaliel ada beberapa kegiatan yang bisa kalian pilih sesuai bakat dan minat kalian. Dan diingat, seperti yang tadi Bu Endah Sari jelaskan, pramuka ini harus wajib kalian ikuti. Ya, ini adalah beberapa gambar tentang kegiatan kita di Ekskul Gamaliel. Ada pramuka 1 yang dilaksanakan setiap Jumat nantinya, kemudian renang, menjaga kebugaran kalian, kemudian ada lagi futsal. Saya yakin banyak sekali yang suka futsal ya. Futsal, kemudian ada lagi badminton. Kalian yang punya hobi badminton, silahkan untuk bergabung. Ada juga Gamapala, Gamaliel pecinta alam. Ini adalah beberapa foto. Nah, setelah Bu Erna jelaskan atau sharing tentang pengembangan diri dan ekstrakurikuler, tugas kalian hanya satu saja, yaitu nanti isi angket yang di atas itu http://gg.gg/angket pengembangan diri. Kamu isi di sana dengan lengkap. Jangan lupa untuk peminatannya, kamu kan nanti harus dicentang juga karena itu wajib, ditambah dengan ekskul pilihan kalian masing-masing. Oke, anak-anakku, mungkin sampai sini saja ya dari Bu Erna. Tidak terlalu banyak yang harus Bu Erna ceritakan di sini. Nanti biar kalian jadi penasaran saja kalau sudah bergabung. Semoga kalian tetap sehat, tidak ada masalah selama pandemi corona, tetap jaga jarak, ya, pakai masker ketika di luar. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Ya, demikian tadi materi yang terakhir yang sudah disampaikan oleh Ibu Herna Puspaningrum, SPD, tentang pengembangan diri. Nah, tadi ada tugas di mana kalian mengisi angket yang sudah dibagikan. Apa minat kalian, apa hobi kalian, silakan kalian isi pada angket yang tadi sudah di-share untuk kalian. Nah, anak-anak yang terkasih, kita tahu bahwa MPLS sudah selesai sampai pada siang ini. Nanti kita akan mengikuti penutupan. Kemudian untuk informasi bahwa KGM setelah kalian nanti masuk, kita tahu bahwa kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, ya, sehingga kita tidak bisa secara full tatap muka di sekolah. Maka kita akan melaksanakan atau kalian akan melaksanakan proses belajar dengan campuran, ya. Untuk materi yang teori saja, maka kalian nanti akan belajar secara daring dengan menggunakan pertemuan virtual seperti ini. Kalian belajar dari rumah masing-masing, ya. Kalian menyediakan perangkat HP, kemudian mungkin kalau ada penjelasan dari Bapak Ibu guru bisa kalian catat, ya, dengan di buku masing-masing, tetapi dengan cara daring, tidak ketemu tatap muka. Kemudian untuk materi yang praktek, nanti kalian, kalaupun untuk pada awalnya kalian nanti akan baring dulu oleh Bapak Ibu guru praktek,
Tapi untuk setelah mendapatkan penjelasan, khusus untuk praktek saja, kalian datang ke sekolah, ya, untuk dapat menerima materi praktek karena memang harus pembelajaran harus dilaksanakan dengan praktek di bengkel. Nah, sesuai dengan ketentuan pemerintah bahwa praktek di bengkel itu hanya 4 jam. Ya, kita nanti akan menggunakan sistem blok. Nah, itu gambaran proses belajar mengajar nanti yang akan kalian laksanakan selama kondisi kita khususnya di Kota Madiun dan Kabupaten Madiun masih belum pada kondisi zona hijau, sehingga kita masih tetap dengan menggunakan kelas virtual. Demikian gambaran tentang pelaksanaan proses belajar mengajar khususnya di era masa pandemi COVID-19. Ya, untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan melalui wali kelas yang dapat kalian juga konsultasi, komunikasi dengan wali kelas masing-masing. Nah, untuk mempersingkat waktu pada siang hari ini, ya pagi menjelang siang hari ini, kita akan menutup kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah dan penutup kegiatan MPLS saat ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Antonius Hari Purwito. Kelihatannya Bapak Antonius sudah siap. Untuk itu, penutup kegiatan ini kepada Bapak Dr. Andes Antonius Hari Purwito, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Endah yang sudah memberikan materi arahan untuk pagi ini. Selamat pagi anak-anakku, siswa SMK Gamaliel 1 Madiun yang sangat saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku yang sudah secara kontinu mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada beberapa di antara anak-anakku yang belum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini dengan sebaik-baiknya, bisa mungkin melakukan komunikasi dengan teman-teman yang lain, sehingga informasi-informasi terkait dengan kegiatan belajar pengenalan lingkungan sekolah, baik di Jalan Slamet Riyadi maupun di bengkel, bisa anak-anakku terima dengan baik. Memang kita cukup prihatin dalam kondisi seperti ini, di mana hampir di seluruh negara dunia mengalami kondisi yang sangat memprihatinkan dengan menyebarnya virus corona, yang membuat kita di dalam segala sisi, termasuk di dalam sisi pendidikan, itu harus terpaksa tidak bisa belajar secara tatap muka, tetapi kita bisa menggunakan media komunikasi teknologi yang sudah ada untuk senantiasa mengembangkan kemampuan, mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang semakin baik. Anak-anakku yang kami banggakan, dalam kesempatan ini kami sangat menegaskan kepada anak-anakku sekalian, yang pertama, setelah kalian mengenal lingkungan sekolah kalian yang baru, SMK Gamaliel 1 Madiun, selama kurang lebih 3 hari, maka dalam kesempatan ini secara resmi, anak-anakku sekalian sudah menjadi keluarga besar dari SMK Gamaliel 1 Madiun. SMK Gamaliel 1 Madiun adalah sekolah teknologi yang besar. Tidak hanya secara statistik yang menyebutkan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang paling besar di SMK di Kota Madiun ini, khususnya untuk sekolah swasta,
Sekolah kita pun ditunjang dengan peralatan-peralatan fasilitas pembelajaran yang sangat memadai. Oleh karena itu, kepada anak-anakku sekalian, sebelum anak-anakku ini nanti melangkah lebih jauh di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kami mohon dengan sangat silahkan anak-anakku dalam kesempatan-kesempatan yang lain secara personal mencoba untuk melihat apa yang ada, apa yang dimiliki oleh sekolahmu ini. Sehingga dengan demikian pada saatnya nanti kalian mempunyai ketetapan hati, satu pilihan yang tidak salah bahwa anak-anakku bergabung bersama kami di SMK Gamaliel 1 Madiun. Sehingga di dalam proses-proses pembelajaran selanjutnya, dengan bekal kemantapan hati, anak-anakku bisa belajar bersama-sama dengan kami, mempersiapkan masa depan anak-anakku yang lebih baik. Banyak kekurangan mungkin yang terjadi selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini, namun itu menjadi satu landasan bagi kita semua untuk membenahi sehingga ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Tolong pada anak-anakku sampaikan salam hormat kami kepada orang tua kalian, dukungan peran serta daripada orang tua dalam rangka melengkapi anak-anakku untuk meraih cita-cita sangat besar. Kami memfasilitasi, kami mencoba untuk membantu anak-anakku, orang tua mempersiapkan masa depan kalian. Tetapi semuanya kembali kepada anak-anakku sekalian, siap atau tidak kalian untuk mengambil alih estafet dari kami generasi tua, generasi yang mendahului kalian, untuk kalian pegang pada kemudian hari. Jadi sekali lagi anak-anakku, kami ucapkan selamat bahwa selama 3 hari anak-anakku sudah bergabung melalui kegiatan daring dalam pelaksanaan MPLS ini, sehingga sampai akhirnya kita berharap semua anak-anakku sehat dan juga bisa mengikuti kegiatan MPLS dengan sebaik-baiknya. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Endasari, bahwa kegiatan belajar mengajar nanti akan kita laksanakan secara daring. Mohon anak-anakku senantiasa mengunjungi link yang sudah kalian kenal selama ini. Jika ada informasi-informasi yang mungkin butuh penyelesaian, anak-anakku bisa langsung menyampaikan kepada Bapak Ibu Wali Kelas yang sudah mendampingi anak-anakku selama masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Namun demikian, kalau ada hal-hal yang khusus yang perlu disampaikan kepada saya, khususnya sebagai pimpinan, kami persilahkan baik siswa, orang tua untuk langsung bisa berkomunikasi ke sekolah, sehingga bisa kita ciptakan satu kondisi yang nyaman di dalam proses belajar, yang pada akhirnya kita bersama-sama bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita anak-anakku, sekaligus menjadi cita-cita orang tua, menjadi kebanggaan bagi kami dan bangsa negara Indonesia ini secara menyeluruh. Saya kira itu anak-anakku, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung bersama kami SMK Gamaliel 1 Madiun. Sukses untuk kita semua. Salam Katekno. Ya anak-anak, demikian yang sudah ditutup acara MPLS ini sudah ditutup oleh Bapak. Ya, kita bersama-sama melambaikan tangan. Lost doll. Bar. Halo guys. Ukut. Proses belajar mengajar. Kemudian ketika kalian paketan cinta Islam.
Terima kasih Bu ya, tak putus aku. Dol. Bar. Ukut. Terima kasih Bu ya Bu, makasih. Saya tinggal tidur dulu Bu. Terima kasih Bu. Bibit. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Salam sukses. Salam buat Sukses. orang tua. Waalaikumsalam. Nah, sukses. Terima kasih biar. Wow. Waalaikumsalam. Salam satu link. Salam satu link. Bener ya? Ya, oke. Kak, pendekat.